Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa lagi nih di episode seri ya di channel Donitan dan Gerah Mualaf di spesial bulan Ramadan, kajian mengenai serba-serbi Quran bersama Syekh Ridho Daud. Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Tetap sehat ya Syekh. Alhamdulillah. Nah, masuk ke seri sekarang adalah seri ke-25 ya, episode 25. Kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat dekat dengan kaum muslimin mengenai bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Silakan Syekh, langsung saja tanpa buang waktu ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Siapa yang tidak mau ketemu sama Lailatul Qadar? Masya Allah. Siapa yang tidak mau kena barakah walau 1% dari Lailatul Qadar? Saya mau. Ya Allah. La ilaha Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya melebihkan atau membarakahkan tempat daripada tempat yang lain. Membarakahkan waktu daripada waktu yang lain. Seperti Al-Ka'bah dibarakahkan tempatnya daripada tempat yang lain. Seperti Al-Madinah di tempat yang dibarakahkan. Dan waktu juga seperti bulan Ramadan dari bulanan yang lain. Lebih istimewa ya. Seperti waktu subuh, waktu daripada hari yang lain atau waktu yang di dalam harinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kasih keistimewaan Lailatul Qadar. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Itu malam yang turun Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr yani lebih daripada yani 1000 bulan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menarik perhatian kita bahwa Lailatul Qadr itu sesuatu yang hebat dan ada tanda tentang kehadiran atau kedatangan ketibaan Lailatul Qadr itu mungkin malamnya ada damai di seluruh dunia. Tidak mungkin kamu mendengar suara anjing, mungkin kamu tidak merasa sesuatu yang tidak aneh. Semuanya di malam ini membuat jiwa manusia yang beriman ya tenang dan senang. Subuhnya matahari terbit di tanpa sinar atau jadi bersih. Itu tanda-tanda alamat bahwa itu Lailatul Qadar. Apa keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala menirip Lailatul Qadar? Apa saya tidak melewati Lailatul Qadar? Ketemu. Pada hari Junggal Ganjil. Yeah. Pada hari ganjil kita Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda iltamisuha fil ashr al-awakhir. Artinya mensentuh atau berharapkan Lailatul Qadar di hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan, terutama kalau hari yang ganjil. 21, 23 seperti itu. Jadi ada sepakat ulama tetapi pendapat yani ada yang 21, ada yang 23, ada yang 27, tapi yang mirip atau terkenal pada ulama 21, malam 21 dan malam 27. Itu yang paling terkenal di kalangan atau rombongan ulama kita. Saya melawat ketemu, tapi tidak kena barakahnya. Bagaimana maksudnya? Bulan ini, bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadr 21 atau 23 tahun. Apakah saya tidak ketemu sama malam 21? Ketemu. Melawat 21, melawat 23. Tapi tidak kena barakah Lailatul Qadr. Kalau Lailatul Qadr 21, andainya Lailatul Qadr itu pada malam 21. Apakah saya tidak hidup di malam ini? Hidup. Tapi kenapa saya keinginan saya, harapan saya, yani target saya yang saya menginginkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala tidak berhasil. Kenapa? Tidak kena barakahnya. Kenapa? Karena Lailatul Qadr pada umum untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala memilih. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang karena barakahnya.
kita akan ketemu sama Lailatul Qadar. Tapi akan kena barakah Lailatul Qadar atau tidak, itu urusan panjang, butuh upaya, butuh berusaha, butuh ikhlas, butuh keimanan, butuh ketakwaan, butuh banyak kebutuhan biar Allah Subhanahu wa taala meridai dan mengirim Lailatul Qadar khusus saya. Biar kena barakahnya. Saat itu kalau saya berdoa, doa pun akan dijawab. Itu barakahnya. Allah Subhanahu wa taala mengirim Lailatul Qadar untuk hadiah. Sebagai hadiah. Bonus. Ya. Satu tahun kerja. Ya, bos pabrik atau bos perusahaan saya kasih saya bonus karena saya rajin. Pelayanannya rajin. Orang kuli kerja di sana bagus. Seluruh satu tahun orang bos kasih saya bonus. Allah Subhanahu wa taala begitu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Satu tahun saya berusaha ikhlas 100% gini mau Allah, mau ridai Allah aja. Allah Subhanahu wa taala dia Maha yang tahu, Maha yang bisa. Akhirnya saya akan dikena Lailatul Qadar. Barakah Lailatul Qadar. Barakahnya adalah apa? Bagaimana saya merasa bahwa Lailatul Qadar mengenakan saya atau saya ketemu tanpa sadar. Kalau sesudah bulan Ramadan, hati saya lebih dekat sama Allah, itu dianggap persentase dari kena Lailatul Qadar. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya, alamatnya. Bagaimana? Ada orang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah assalamualaikum, bagaimana saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa saya. Saya mau yakin. Sebelum saya berusaha, sebelum saya mengkorbankan semua kesehatan, keuangan, waktu semuanya lillahi ta'ala. Saya mau yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menkabulkan doa saya, akan mengampuni semua dosa saya, akan. Dia bilang, wahai orang pria, kalau kamu lihat diri sendirimu, kalau diri sendirimu selalu mendekati sama Allah, jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala terima amalan kamu. Masya Allah. Kalau kamu balik lagi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukti bahwa Allah tidak menerima amalan kamu. Jadi harus kamu berusaha lagi. Jadi kalau saya meneluar dari bulan Ramadan, yani tanpa perasa berubah, tanpa pengaruhi, tidak dipengaruhi bulan Ramadan, artinya saya jauh dari bulan Ramadan terutama Lailatul Qadar. Begitu ya. Tapi kalau saya keluar dari bulan Ramadan, hati saya beda dari awal bulan sebelum Ramadan, bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima walau sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala yani kasih saya yani barakah Lailatul Qadar walau sedikit. Jadi saya harus rajin bulan yang depan. Masya Allah. Itu yani bukan hanya saya saat saya kecil dan orang tua saya yang yani mereka yani lumayan tidak belajar al-Islam dengan akademi, tapi mereka orang bismillah masya Allah yani orang bertakwa dan berharap mereka di surga, Allahumma amin. Saat itu saya berpikir bahwa Lailatul Qadar itu kalau datang pasti akan atap saya dibuka. Itu pikiran saya. Ada dibuka, ada cahaya akan masuk, dan kalau saya mau uang banyak uang, kalau saya mau mobil banyak mobil di bawah. Itu pikiran saya dulu. Terbuka, yang datang apa? Cahaya. Bukan Santa Claus. Bukan Santa Claus. Santa Claus tidak. Cuma cahaya. Cahaya. Itu bayanan saya saat saya kecil. Lalu saya paham Lailatul Qadar itu sesuatu di dalam hati saya. Allah Subhanahu wa taala membuka cahaya di hati saya, membuka jendela di hati saya biar saya bisa melihat Allah lebih dekat. Masya Allah. Itu Lailatul Qadar. Biar saat itu saya disentuh rahmat Allah. Saat saya disentuh rahmat Allah, saya diri sendiri akan berubah sesudah bulan Ramadan. Udah ada rubah, udah yakin bahwa Allah mengirim Lailatul Qadar untuk kamu. Bukan intinya kemauan kamu, keinginan kamu udah hadir, bukan. Bukan intinya. Nah, kalau saya mau uang, dan saya ketemu sama Lailatul Qadar, uang hadir tidak.
Itu bukan intinya. Ya. Karena Lailatul Qadar apa? Allah mensukai kamu. Jadi dia mendekati kamu kepada Allah. Ya. Kalau kamu udah betul-betul mensentuh hakikat ini, jadi itu Lailatul Qadar. Itulah jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh tidak menyebutkan hari apa tepat sekali. Biar 10 yang terakhir lebih rajin. Lebih rajin. Baik sentuh atau tidak. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala kamu selalu mendekat. Semakin kamu mendekat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti kamu akan merasa siapa itu Allah, apa itu agama, apa itu ketakwaan. Saat itu kamu tidak mau Lailatul Qadar, mau Allah. Mau wajah Allah. Mau wajah Allahu Akbar. Mau wajah Allah. Itu hadiah atau bonus yang pada surga. Saat saya di surga, Allahumma amin, saya dan kamu dan semua pemirsa dan umat Islam. Allahumma amin. Udah dinikmati, udah di surga. Udah tidak. Allah Subhanahu wa taala, wahai ibad hamba saya, apa yang kamu mau? Tidak mau ya Allah, cukup. Enggak. Allah Subhanahu wa taala, muka Allah di wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Membayangkan bagaimana. Nah, saat saya kecil, kalau saya lihat muka Allah, wajah Allah, tidak cukup. Saya mau uang. Uang? Saat saya kecil. Tapi saat saya lebih memahami, kalau saya lihat sesuatu seperti bunga enak, suasana enak, suara orang yang bernyanyi suara enak, muka, artinya, saya bilang apa? Ya Allah, betapa kesantikannya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau muka Allah dirinya yang mencipta kesantikan itu? Bayangkan diri sendiri. Bayangkan lebih dari apapun. Jadi pelan-pelan kamu akan paham. Intinya Allah Subhanahu wa taala membuat bulan Ramadan dan membuat Lailatul Qadar di dalamnya karena apa? Mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Mau tanya sih. Serahkan. Jadi kalau tadi saya sudah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendapatkan barokah daripada Lailatul Qadar itu adalah ketika bulan Ramadan sudah lewat, orang itu akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Nah, sebelumnya kita harus bagaimana sih? Ya, sebelum Ramadan, menjalankan Ramadan, sampai persiapan apa kita yang harus kita lakukan supaya insya Allah kita mendapat barokah Lailatul Qadar? Itu banyak faktor. Termasuk intinya semuanya mengelilingi sekitar ikhlas. Semua. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perbuatan yang besar, tidak butuh perbuatan yang kecil. Itu bukan inti. Intinya keikhlasan. Artinya apa? Walau Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuhaqqirna min al-ma'ruf syai'an walau bi shiqqi tamra." Artinya apa? Jangan merendah kebaikan walau dengan separuh kurma. Artinya apa? Allah tidak mau satu tin kurma. Tidak mau. Walau separuh kurma, tapi dengan keikhlasan hati, lubuk hati, 100% lillahi ta'ala, itu kuncinya. Oke, Masya Allah. Itu kuncinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menerima walau separuh kurma ini, Allah merasa bahwa kamu betul wajah Allah, dan dia terima, Subhanahu wa ta'ala terima, ya, udah cukup bagi kamu. Udah, kamu tidak ada yang lebih tinggi lagi, ya. Tidak ada yang lebih besar lagi. Tidak ada yang lebih besar lagi. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita melihat wajah Allah. Ya, betul. Itu yang membuat sahabat Nabi Muhammad tidak mau dunia. Kenapa mereka dunia di bawah kaki mereka, dan mereka tidak mau. Semua dunia tidak di bawah kaki. Abdurrahman ibn Auf, berdagang besar. Utsman ibn Affan, miliarder. Abu Bakar, miliarder. Sa'd ibn Abi Waqqas, jabatan yani qauminya, contoh niabannya. Mereka tidak mau dunia. Umar dirinya yang terkenal dengan pakaian, satu pakaian. Terkenal. Kenapa? Karena ada yang lebih di hati dia, membuat dia tenang. Tidak betul dunia lagi, karena ada di sini. Itu yang saya maksud, atau Lailatul Qadar maksud, bukan pikiran yang dari zaman dulu atau saat saya kecil berpikir bahwa Lailatul Qadar khusus kalau saya mau mobil mewah, banyak uang, tidak seperti itu.
Lailatul Qadar dari mana ku siapa? Dari siapa ku siapa? Dari Allah ku hambanya. Apa yang di antara Allah dan hambanya? Uang? Tidak. Jabatan? Tidak. Yang di antara Allah dan hambanya? Rahmat. Allahu Akbar. Rahmat. Itu yang di antaranya. Jadi jangan berpikir bahwa Lailatul Qadar ditakdirkan Allah biar saya dapat harta. Bukan ya? Bukan. Ya. Itu tidak berdasar. Iltamisu Lailatul Qadr fil ashr. Jadi sahabat Nabi Muhammad pada 10 yang terakhir seperti yang membuat madu itu apa namanya? Biz. Oh, lebah. Bi di bahasa Indonesia. Ya, lebah. Lah, seperti lebah. Kalau masuk artinya ya. Tidak, karena apa? Ibadah, zikir, ini 10 yang terakhir. Saat kamu itu orang tabi'i bilang, saat saya masuk ke masjid sahabat Nabi Muhammad seperti yang bi itu dengan zikir dan salawat, zikir. Tidak, 10 hari yang terakhir, terutama 10 hari yang terakhir. Karena mereka apa? Berharap. Berharap apa? Dunia? Beriktikaf ya. Beriktikaf. Iktikaf itu di sunnah muakkada. Muhammad sunnah muakkada i'tikaf. Sangat-sangat dianjurkan ya. Iya. Sunnah muakkada artinya Muhammad selalu melakukan setiap tahun. Jadi itu sunnah muakkada. Artinya dia lakukan sering. Dia lakukan. Jadi mereka sahabat Nabi Muhammad rajin di 10 hari terakhir. Karena bertujuan apa? Dunia? Tidak. Tidak. Kita berharap rahmat Allah. Masya Allah. Jadi berharap rahmat Allah melalui apa? Lailatul Qadar. Itu bonus. Seperti kata Anda. Bonus. Berharap bonus ini disentuh kita. Mensentuh kita. Itu dan berharap Lailatul Qadar itu untuk semua umat rahmat. Dan saya meninat melepaskan Masjid Al-Aqsa ya Rahman ya Rahim. Melepaskan saudara kita yang di Palestina. Allahumma tajib taqabbal. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ya saudara saya. Saya tidak bisa banyak bicara lagi. Lah, kamu berkomentar juga dan itu yani kita bersama di hari suci betul. Saya mendengarkan itu dari Syekh. Saya jadi tadi pengen nangis sebenarnya. Yaitu karena tidak lain tidak bukan yang kita harapkan bukan dunia. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak kasih orang beriman dunia. Kasih rahmat dan orang beriman tidak mau dunia. Contohnya sahabat Nabi Muhammad. Sampai Umar bin Abdul Aziz. 5 khulafa yang Rasyidin. Yang Amawiyah itu. Dia, udah kamu Amir Mukminin, dia membuka pakaian yang dimewah. Coba pakaian yang sahabat Nabi ya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Masya Allah. Amirul Mukminin. Tidurnya di bawah pohon. Iya. Nggak mau dunia. Masya Allah. Sampai orang lain melihat yang mana khalifah kamu. Mereka pikir orang yang berpakaian mewah, berjubah, ya, mengenakan mahkota mungkin ya di istana. Ternyata dia tidurnya di bawah pohon. Betul. Mana Amirul Mukminin itu yang tidur di sana. Jadi mereka tidak mencari dunia. Itu bukan intinya. Pemirsa, saudara saya baru juga kan. Itu bukan intinya saya tidak kerja. Itu bukan intinya saya tidak selalu berusaha. Itu bukan. Kita ngobrol tentang 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan ketemu barakah Lailatul Qadar. Insya Allah ya. Jadi mungkin gambarannya seperti ini ya Syekh ya. 10 hari pertama kita seperti orang berjalan di bulan Ramadan. 10 hari kedua kita seperti berlari kecil. Berlari kecil. 10 hari ketiga kita berlari kencang. Gitu ya. Betul. Contoh penting bagus. Sesuai. Jadi kita mengusahakan betul gitu ya. Betul. Selalu. Tapi tergantung persentase. Artinya apa? Tergantung ke upaya kamu, kemampuan kamu. Ada yang bersolat salah 1 rakaat 2 rakaat, ada yang berdua, ada yang 10, ada yang 11, ada yang terserah. Yang penting 10 terakhir tidak seperti yang sebelumnya. Harus ada lebih. Seperti mungkin orang lomba lari maraton ya mungkin. Orang maraton dia mungkin sekian kilo pertama mereka menjaga kecepatan, menjaga fisik, menjaga ketahanan tubuh. Iya betul. Mungkin di yang bagian yang kedua mereka sudah mulai meningkatkan kecepatan,
sudah mulai menjaga ritme. Tidak boleh langsung dari awal kan langsung lari cepat gitu kan. Dia nanti akan cepat habis gitu. Ya, dan akan jatuh. Akan jatuh. Jadi dia melalui tahapan-tahapan. Yang mana ketika sudah tahapan akhir, yang mana dia harus mencapai garis finish lebih dahulu, dia mengusahakan yang maksimal gitu. Betul, harus ada bandanan. Ya. Ya. Betul. Semoga Allahumma amin. Ya, itulah mudah-mudahan ya para pemirsa. Mudah-mudahan ibadah kita, upaya kita, ketakwaan kita, usaha kita, ikhtiar kita ya di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita tidak usah mengharapkan yang bukan dunia yang kita harapkan. Bukan. Ya. Tapi adalah rahmat daripada Allah. Rahmat Allah. Masya Allah. Iya. Kalau dikena rahmat Allah, kamu akan ambil dunia dan akhirat. Dua-duanya dapat. Kalau tapi tujuan dulu apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Dulu. Baik, terima kasih banyak Syekh Ridho atas tausiahnya ya hari ini. Masya Allah. Makasih. Saya terharu loh bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan ya tausiah Syekh Ridho tadi bermanfaat buat kita semua. Dan terutama buat saya ini sangat-sangat bermanfaat. Kasih saudara. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111888998 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Insya Allah mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.